Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balgis Rumah Soreng dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas tentang pengertian hukum administrasi negara. Pengertian hukum administrasi negara menurut Oppenheim adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan yang tinggi maupun rendah jika badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Selanjutnya, ruang lingkup hukum administrasi negara. Ruang lingkup hak administrasi negara adalah sebagai berikut: hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara, hukum tentang badan-badan negara, hukum tentang aktivitas dari administrasi negara, terutama yang memiliki sifat yuridis. Dan ada pun juga subjek hukum. Subjek hukum administrasi negara meliputi semua pejabat atau pegawai yang bekerja di lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah. Mereka memiliki kewenangan dan tugas dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi negara. Selanjutnya, ada fungsi hukum administrasi negara. Fungsi hukum administrasi negara secara umum untuk tercapainya ketertiban umum dan keadilan. Ketertiban umum adalah keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Ketertiban umum sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup bersama. Setelah itu, ada teori hukum murni menurut Hans Kelsen. Hans Kelsen merupakan seorang ahli hukum dan filsuf Austria. Konsep hukum menurut Hans Kelsen. Hans Kelsen mengemukakan teori hukum murni yang menegaskan bahwa hukum harus terbebas dari pengaruh faktor-faktor eksternal seperti aspek sosiologi, ekonomi, politik, dan ideologis. Bagi Kelsen, hukum harus dipandang sebagai entitas yang mandiri, terpisah dari nilai-nilai subjektif. Selanjutnya, ada pandangan terhadap hukum sebagai entitas objektif. Dalam perspektifnya, hukum harus dimaknai sebagai peraturan yang berlaku secara yuridis, terlepas dari pengaruh unsur-unsur psikologi, sosiologi, sejarah, dan etika. Kelsen menekankan pentingnya melihat hukum sebagai suatu aturan formal yang harus ditaati tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan subjektif seperti pandangan politik dan moral. 2. Hierarki hukum dan konsep norma dasar. Pemikiran Kelsen mengenai hierarki hukum menggambarkan bahwa norma hukum yang lebih rendah bersumber dan berasal dari yang lebih tinggi. Ide ini menyoroti karena adanya struktur bertingkat dalam hukum yang membentuk landasan bagi norma dasar yang menjadi pondasi bagi seluruh norma hukum. B. Kritik terhadap pengaruh ideologis dan subjektif. Kelsen menolak mengidentifikasi hukum dengan konsep keadilan sebagai suatu ideologi karena menurutnya keadilan tidak dapat diukur secara ilmiah, dan juga mengisolasi hukum dari unsur-unsur non-hukum seperti psikologi, sosiologi, etika, politik, dan lebih memusatkan perhatiannya pada aspek formal dan positif dari hukum. Yang ketiga, implikasi dan keterbatasan teori hukum murni. Meskipun teori ini menawar pendekatan yang tegas dalam memisahkan hukum dari nilai-nilai subjektif, tampaknya dapat menimbulkan tantangan dalam penerapan yang berlebihan dari pihak yang membuat dan melaksanakan hukum. Hal ini menuntut adanya batasan atau pedoman yang lebih rinci dalam pembuatan dan pelaksanaan norma hukum guna meminimalisir potensi interpretasi yang subjektif. Sekian, itu saja materi yang saya bahas hari ini. Terima kasih sudah menonton.